spesifik lagi kita akan berbincang dari dunia sepak bola ya. Ini menarik karena kita akan membahas salah satu kompetisi yang merupakan kasta tertinggi dalam sistem Liga Sepak Bola Profesional di Indonesia, Liga 1. Yang pertama kali ini untuk musim ini akan dilangsungkan pertandingannya besok ya, kalau nggak salah. Nanti kita akan cek bersama dengan jurnalis bolasport.com, sudah tersambung via Zoom malam hari ini. Kita akan menganalisa, kemudian juga mengulas seperti apa, kemudian juga tim-tim mana saja yang nanti akan berpeluang berjaya di kompetisi Liga 1 kali ini. Sudah tersambung via Zoom. Yang pertama adalah Mas M. Hari Prasetya. Mas Hari, selamat malam. Malam, Mas Yudi. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat selalu, terima kasih. Kemudian juga ada Mas Lukman Adi. Selamat malam, Mas Lukman. Selamat malam, Mas Yudi. Ini kayaknya karyawan teladan ya, jam segini masih di kantor. Top emang Lukman, Mas. Mantap ya. Oke, Mas Lukman dan Mas Hari adalah jurnalis dari bolasport.com. Anda bisa jadikan bolasport.com sebagai referensi informasi untuk memperkaya pengetahuan Anda dari dunia olahraga. Ditulis dengan cara yang sangat menghibur, entertaining, kemudian juga ada banyak sekali fitur-fitur yang bisa Anda nikmati di bolasport.com. Klik bolasport.com untuk referensi informasi olahraga yang Anda butuhkan. Baik, Mas Hari dan juga Mas Lukman, ini mungkin pertanyaan pertama mewakili banyak pertanyaan sahabat-sahabat Sonora gitu ya. Apa yang membedakan Liga 1 2022-2023 dengan sebelumnya? Yang paling kemudian dibahas oleh banyak orang kali ini. Mungkin ada informasi, Mas Hari? Oke. Sedikit nambahin Mas Yudi tadi bicara ya, sebenarnya Liga 1 ini sudah mulai pekan lalu ya Mas, bukan pekan ini. Salah ya, oke. Ya, sejak tanggal 23 Juli sudah dimulai. Yep. Nah, kalau Mas Yudi bertanya apa perbedaan musim lalu musim sekarang, ya tentu saja dengan kehadiran penonton. Musim lalu 2020-2021 itu kompetisi digelar karena pandemi kan. Jadi supporter tidak boleh datang. Sementara untuk musim sekarang, supporter sudah boleh datang dengan kapasitas yang berbeda ya setiap levelnya. Level 1 itu boleh 100% penonton dalam stadion, sementara level 2 itu hanya 75%. Gitu Mas. Oke, itu perbedaan dari sisi penonton. Kalau dari sisi jumlah tim yang berlaga, kemudian apakah ada tim yang terlempar ke divisi di bawahnya gitu ya? Seperti apa? Mas Lukman mungkin boleh menambahkan? Kalau musim ini Mas, ini ada 3 tim promosi. Oke. Yang cukup menarik perhatian ya, ada Trans Nusantara FC, Dewa United, dan Persis Solo. Nah, menariknya di laga pembuka kemarin Dewa United bertanding melawan Persis Solo, Mas, dan pendengar di rumah. Nah, laga itu cukup ketat ya, karena berakhir dengan skor 3-2. Yang sementara pertemuan terakhir berakhir dengan skor 1-1 waktu Piala Presiden. Itu sih tim promosi yang kemarin bertanding. Jadi Rans, kemudian Dewa, United, sama Persis Solo ya, Mas ya, 3 yang promosi ini? Iya. Oke, saya mau minta analisa dari Mas Hari dan Mas Lukman nih. 3 tim ini kan tim yang begitu viral beberapa waktu belakangan ini karena dimiliki sahamnya oleh selebritas ya, termasuk Persis juga sekarang putra presiden ya kalau nggak salah terlihat di sana. Ini naik ke kasta ke Liga 1 ini, apakah betul-betul memang kualitas permainannya sudah kemudian layak gitu ya, atau seperti apa analisanya? Untuk Rans, Dewa sama Persis Solo ini pas pekan pertama mendapatkan hasil yang berbeda-beda ya. Dari 3 tim promosi ini hanya Dewa United aja yang bisa meraih kemenangan, dan itu bertemu dengan Persis Solo kemarin di laga perdana. Artinya kan sama tim duel promosi yang menang Dewa United dengan skor 3-2 tadi apa kata Lukman bilang. Sementara Rans cukup mengkagetkan juga dengan di bawah coach asuhan Rahmat Darmawan bermain imbang 1-1 lawan PSIS Semarang, bermain di kandangnya PSIS Semarang, Stadion Jatidiri Semarang. Nah, kalau bisa dibilang kekuatan setiap 3 tim ini pasti tentu berbeda-beda ya Mas ya. Tapi saya lebih menarik melihat kekuatan dari sosok Dewa United ini ya. Ini tim asuhan Hilma Izar, pelatih yang sangat berpengalaman banget di sepak bola Indonesia, mendatangkan pemain-pemain top yang bisa dibilang mayoritas yang datangkan ini pemain-pemain inti di
klub Liga 1 sebelumnya gitu Mas. Sementara kalau kita lihat Rans ini mempertahankan pemain-pemain lama mereka yang promosi ke Liga 2 ke Liga 1 dan tinggal menambah beberapa pemain-pemain yang pengalaman di Liga 1 sama 4 pemain asing. Dan terakhir Persisolo itu bisa dibilang hampir mempertahankan pemain-pemain lama tapi tidak banyak perubahan gitu sih Mas. Oke. Ini menarik ya, 3 tim yang dipromosi ini, 3 tim baru ini. Sebelum kita bahas tim-tim yang memang sudah ada di Liga 1 gitu ya. 3 tim ini mana yang punya kans kemudian akan memetik banyak kemenangan lah, katakanlah seperti itu di laga-laga sepanjang Liga 1 ini nanti akan bergulir, Mas Lukman. Kalau dari penglihatan saya sih belum terlihat kekuatan utamanya masih. Tapi melihat sekarang tekanan sedang ada di kubu Persisolo Mas. Soalnya kan mereka 14 tahun baru promosi kembali ke Liga 1 kan. Yang kedua kemarin hasil di Piala Presiden kurang baik lah karena mereka nggak lolos di fase penyisihan grup kan. Nah yang kedua menarik sih 3 klub ini ya karena mereka ini benar-benar mempersiapkan timnya dengan skuad yang terbaik yang mereka bisa. Nah itu yang kedua kita berharap sih mereka bisa terus mungkin belum bersaing di papan atas, mungkin bisa di papan tengah klasemen atau prestasi terbaiknya Mas. Itu sih. Oke, jadi ada peluang mereka akan bisa masuk di papan tengah klasemen ya, Mas Lukman ya. Sedikit masukan Mas Yudi, tambahan sedikit. Jadi sebelum kompetisi mulai, setiap tim tuh udah mempunyai target ya. Artinya kan target akhir musim seperti apa. Nah, saya tahu Persisolo ini targetnya juara, walaupun baru promosi ke Liga 1. Sementara Dewa United sama Rans yang baru pertama kali naik kasta ke Liga 1 itu hanya berharap posisi di 5-10 besar saja cukup gitu. Aduh, 5-10 besar ini sepertinya apa ya? Mudah-mudahan sih nggak nyerah duluan sebelum berlaga gitu ya. Tapi Persisolo menarget juara, itu menurut Mas Hari terlalu muluk-muluk nggak? Atau realistis nggak sih sebetulnya goal cita-cita itu? Ya setiap manajemen pasti mempunyai target ya dan apa namanya kalau dibilang realistis sih ya benar kata Lukman, Persisolo baru 14 menunggu 14 tahun namanya promosi lagi ke kasta tertinggi dengan target juara cukup berat ya mengingat ada Bali United juga yang back to back juara, sementara Persija juga membangun kekuatan sangat bagus, Persib Bandung juga seperti itu, dan ada Arema FC yang juara Piala Presiden tahun lalu kan. Kalau saya bilang juara, sulit sih buat Persisolo musim ini juara gitu. Oke ya, tapi mungkin 14 tahun itu yang membuat mereka tuh semangat ya, on fire. Oke. Kita harus buktikan ya, kini sudah bisa masuk lagi Liga 1 harus bisa juara. Oke, tadi sudah dibahas Arema, kemudian juga Persib, Persija, lalu juga juara Bali. Ya. Kita akan bahas tim-tim kuat itu di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar, Mas Hari dan Mas Lukman, sahabat Sonora yang punya prediksi, punya analisa juga boleh kalau mau sharing. Silakan WhatsApp di 0812-112-9200. Kita juga live streaming di kanal YouTube Sonora FM, jadi silakan Anda bisa interaktif dengan kita, dengan kami di sini melalui kolom live chat di bawah sini ya. Silakan tuliskan prediksi Anda, pendapat Anda atau analisa Anda. Kami segera kembali untuk Anda dalam Sporta sesaat lagi. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.